Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga pada saat hari ini, pada saat kali ini di tanggal 10 daripada bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kita kemudahan untuk sama-sama menyimak kajian pesantren Ramadan. Baik, ikhwani ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimakumullah, melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ketahuilah bahwasannya hal-hal yang membatalkan puasa ada 9 macam. Ya, ada 9 macam hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah at-taqayyu amdan. Ya, muntah dengan sengaja. Jadi ketika seorang memuntahkan sesuatu dengan sengaja, ya, berbeda dengan ketika dia muntah dengan tidak sengaja. Kalau muntahnya dengan sengaja maka batallah puasanya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Ketika seseorang dia muntah dengan tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Akan tetapi ketika seorang istaqo'ah, ya, mencari muntah, ya, entah dia dengan memasukkan jarinya ke dalam mulutnya atau dengan mencium bau yang membuatnya menjadi muntah dengan sengaja, maka batallah puasanya. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga yang ada di dalam tubuh kita, yaitu telinga, hidung, mulut, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya, ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang tersebut, maka batallah puasa kita. Bagaimana batasannya? Disebutkan bahwasanya batasannya adalah kuping itu adalah sebatas jari kelingking kita. Ketika kita memasukkan jari kelingking kita, nah, kemudian lebih dari itu, maka batallah puasa kita. Adapun kalau hanya sebatas dengan jari kelingking maka tidak batal. Yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Ya, batasannya seperti apa? Adalah ketika sampai ke ujung hidung yang ketika kita masukkan sesuatu itu terasa panas. Ya, biasanya kan kita masukin air maka akan terasa panas hidung kita atau gatal dan sejenisnya. Yang ketiga adalah mulut. Ya, ketika telah sampai kepada rongga tenggorokan, ya, melewati rongga tenggorokan maka batallah puasa kita. Dan kemudian yang keempat adalah jalan depan dan jalan belakang. Ya, ketika sekedar memasukkan saja meskipun sedikit maka batallah puasa kita. Kemudian yang ketiga daripada hal-hal yang membatalkan puasa adalah al-jima', bersenggama. Ya, bersenggama membatalkan puasa dan nantinya juga mewajibkan daripada kafarat, yaitu puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Ya, yang keempat yang membatalkan puasa adalah inzalul mani, mengeluarkan mani dengan sengaja dengan cara apapun, ya, atau mengeluarkan mani dengan ikhtiari, dengan keinginannya sendiri, meskipun dengan tangannya atau dengan tangan orang lain. Ya, apabila dia sadar bahwasanya dia sedang mengeluarkan maninya, maka termasuk mengeluarkan mani dengan sengaja. Kemudian yang kelima dan yang keenam yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid dan darah nifas. Ya, ketika seorang wanita keluar darah haid dan darah nifas, maka batallah puasanya. Kemudian yang ke-7 yang membatalkan puasa adalah al-wiladah, yaitu melahirkan. Ketika seorang perempuan melahirkan, maka batallah puasanya. Yang ke-8 adalah zawalul aql, hilang akal. Ya, baik dengan pingsan, dengan mabuk atau dengan gila. Ya. Adapun penjelasannya adalah ketika seorang tidur dari pagi sampai sore, dari azan subuh sampai azan maghrib, maka tidaklah batal puasanya. Ya, adapun pingsan dan juga mabuk, maka ketika dia tidak sengaja di dalam pingsannya atau di dalam mabuknya, maka tidak batal. Ya. Adapun kalau seandainya disengaja, maka batallah puasanya dan ia pun berdosa. Kemudian kalau seandainya pingsannya itu, ya, atau mabuknya itu meskipun tidak disengaja namun
selama 1 hari penuh dari azan subuh dan sampai azan maghrib dia pingsan atau dia mabuk meskipun tidak disengaja, maka batallah puasanya. Kemudian yang kesembilan daripada hal-hal yang membatalkan puasa adalah ar-riddah, yaitu keluar daripada agama Islam. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, jumpa lagi kita di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.